Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang analisis supernodal. Jika pada video sebelumnya kita telah belajar tentang metode analisis nodal, yaitu suatu metode analisis rangkaian dengan sumber arus. Nah, jika pada analisis supernodal, ini adalah suatu metode analisis nodal pada suatu rangkaian dengan sumber tegangan. Ya, jadi yang membedakan adalah jika analisis nodal saja itu adalah sumbernya arus. Nah, untuk supernodal sumbernya adalah tegangan. Pada rangkaian DC, pada mata kuliah pengantar analisis rangkaian. Nah, berikut adalah sifat-sifatnya. Yang pertama, analisis supernodal dapat menghasilkan persamaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan node tegangan. Jadi, supernodal ini adalah suatu node, ya, yang mana akan menghasilkan suatu persamaan-persamaan baru. Yang mana sebelumnya pada analisis nodal kita dapatkan persamaan dari node-node tegangan. Baik. Kemudian yang kedua, supernodal tidak memiliki tegangan sendiri. Kenapa? Karena tegangan atau sumber tegangan tadi sudah kita asumsikan sebagai supernode atau supernodal atau suatu node itu sendiri. Si supernodal tersebut tidak memiliki V1 atau V2 atau V3, melainkan V1, V2, V3 adalah pada node-node tegangan atau titik simpul pada suatu rangkaiannya. Oke. Kemudian yang ketiga, analisis supernodal membutuhkan penerapan dari hukum Kirchhoff arus atau Kirchhoff current law dan juga Kirchhoff voltage law atau hukum Kirchhoff tegangan. Nah, jika pada Kirchhoff current law kita sudah bahas pada analisis nodal, nah, kemudian untuk Kirchhoff voltage law perlu kita ingat, yaitu pada setiap rangkaian tertutup atau pada setiap loop, jumlah aljabar tegangannya akan sama dengan 0. Oke, ini perlu kita ingat baik-baik. Oke, dalam mempermudah untuk kita belajar, saya akan coba menganalisis suatu rangkaian. Nah, berikut adalah rangkaiannya, yang mana saya ambil dari practice problem 3.3 dari buku Fundamentals of Electric Circuits edisi ketiga karya Charles K. Alexander dan Matthew N. O. Sadiku. Nah, pada rangkaian ini kita diminta untuk menentukan nilai V dan I-nya atau tegangannya dan arusnya. Ya, tegangan di sini kita disuruh diminta untuk menentukan. Kemudian ini adalah nilai I-nya, arus di sini. Kita diminta untuk menentukannya. Kita lihat baik-baik bahwa pada rangkaian ini memiliki dua sumber tegangan bebas, yaitu sebesar 7 volt dan 3 volt. Ya. Jadi ini rangkaian yang dengan sumber tegangan. Kemudian kita diminta untuk menyelesaikannya menggunakan analisis nodal, ya. Oke. Kita lihat dulu. Langkah-langkah yang kita pakai hampir sama seperti ketika kita menyelesaikan analisis rangkaian menggunakan analisis nodal. Yang pertama, kita tentukan dulu di mana node referensinya. Kita anggap ini adalah node referensi di sini atau ground-nya. Ya. Inilah node referensinya. Pada rangkaian ini memiliki suatu titik percabangan atau node, ya. Kalau kita lihat di sinilah node pertama atau percabangannya. Kemudian kita lihat lagi jalurnya. Kita dapatkan node tegangan kedua, ya. Di sinilah node tegangan kedua. Oke. Coba kita kerjakan ya. Ya, tadi kita sudah dapatkan inilah node referensinya di sini. Kemudian ini adalah node tegangan pertama atau V1 saya sebutkan. Kemudian ini adalah node tegangan kedua atau V2 saya sebutnya. Baik. Kita sudah dapatkan node referensi dan node non referensinya atau V1 dan V2-nya. Oke, selanjutnya adalah kita diminta untuk menganalisis tegangan di sini dan arus di sini, ya. Nah, berarti di sini kita coba untuk membuat si sumber tegangan ini menjadi suatu node sendiri, yaitu supernode. Sebelumnya kita lihat di sini bahwa kita diminta untuk mencari nilai V, ya di sini. V di sini adalah beda potensial dari node tegangan di sini menuju ke node referensi di sini. Maka bisa kita sebut bahwa V sama dengan V1. Ya, atau V1 sama dengan V. Kemudian
bahwa pada analisis supernodal, ya, sumber tegangan adalah supernodal, atau kita buat si sumber tegangan menjadi node. Nah, karena kita ingin meninjau tegangan di sini dan arus di sini, kita buat di sini sebagai supernode. Inilah supernode-nya atau supernodalnya. Selanjutnya apa lagi? Kita lihat arus yang masuk dan arus yang keluarnya. Kita tinjau dari sumber tegangan di sini dulu, 7 volt. Kita lihat bahwa di sini ada arus, ya, I1 katakanlah di sini menuju ke hambatan 4 ohm dan menuju ke supernodal ini. Atau node ini adalah node, ya, nodal. Kemudian arus yang masuk ke sini akan keluar, ya, ke sini I2, katakanlah I2 menuju ke node referensi. Ada juga arus yang keluar ke sini, yaitu I menuju ke node referensi. Ada juga arus yang ke sini, I3, ya, menuju ke node referensi. Nah, inilah percabangannya, atau inilah titik simpulnya dari supernodal ini. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan arusnya, ya, I1, I2, I dan I3, dan kita sudah dapatkan supernodalnya, kita analisis menggunakan hukum Kirchhoff arus. Oke, kita analisis supernode 1 dan 2 ini. Ini adalah node tegangan 1, node tegangan 2. Saya sebut dengan supernode 1 dan 2. Kita analisis. Kita lihat bahwa I1 masuk ke supernode atau supernodal ini. Kemudian ada I2, ada I dan I3 yang keluar. Maka persamaannya bisa kita tulis sebagai berikut. I1, I arus yang masuk, sama dengan I2 ditambah I ditambah I3 atau arus yang keluar. Selanjutnya, kita analisis nilai I1. I1 adalah arus dari sumber tegangan 7 volt menuju node tegangan V1 yang melewati hambatan 4 ohm. Maka I1 bisa kita tulis sebagai 7 dikurangi V1 per 4. Hambatan adalah 4 ohm. Kemudian nilai I2, kita lihat I2 di sini. I2 adalah arus dari node tegangan V1 menuju node referensi melewati hambatan sebesar 3 ohm. Maka I2 bisa kita tulis sebagai V1 dikurangi 0 per 3. Selanjutnya I di sini adalah arus yang mengalir dari node tegangan V2 menuju node referensi dan melewati hambatan sebesar 2 ohm. Maka bisa kita tulis I adalah V2 minus 0 per 2. Selanjutnya I3 adalah arus yang keluar dari supernode ini atau supernodal, ya. Atau kalau kita lihat node tegangannya, ini I3 adalah arus dari node tegangan V2 menuju node referensi yang melewati hambatan sebesar 6 ohm. Maka I3 bisa kita tulis sebagai berikut. Selanjutnya, masing-masing ruas ini kita kalikan dengan 12. Hasilnya sebagai berikut. 21 dari mana? 12 dikali dengan 4, ya, 4 coret jadi 3, ya. 3 dikali 7 21 dan seterusnya. Minus 3 V1 sama dengan 4 V1, ya, dari sini, ya. 12 dicoret, ya kan. Dapat 4 kali V1 sama dengan 4 V1 ditambah dengan 6 V2 dari sini, kemudian ditambah dengan 2 V2. Selanjutnya kita sederhanakan persamaannya menjadi sebagai berikut. Nah, di sini minus 3 V1 saya pindah ruas ke kanan. Jadi positif 3 V1. Ya. Kemudian ini ada 4 V1, ada 3 V1. Ada 6 V2, ada 2 V2. Kita jumlahkan yang punya variabel yang sama. Hasilnya adalah 21 sama dengan 7 V1 plus 8 V2. Atau bisa kita tulis sebagai 7 V1 tambah 8 V2 sama dengan 21. Inilah persamaan pertama dari supernode atau supernodal menggunakan analisis hukum Kirchhoff arus atau Kirchhoff current law.
Nah, selanjutnya dari sini kita analisis lagi menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Di mana yang kita analisis? Di sini. Ya. Oke. Nah, katakanlah saya buat rangkaiannya menjadi lebih bersih ya, tanpa adanya arah-arah arus ini. Kita akan analisis loop di sini. Ya, ini loop. Ya, loop tertutup di sini. Kita lihat bahwa V1 sama dengan V. Kita tulis V ini sebagai V1 saja biar tidak bingung. Ya, seperti ini. Kemudian V2 adalah tegangan dari sini menuju ke node referensi. Maka di sini adalah V2-nya. Ya. Positif, negatif. Selanjutnya kita lihat arah arusnya. Asumsikan arah arusnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat. Kemudian kita analisis menggunakan Kirchhoff Voltage Law pada loop ini. Oke. Kita lihat bahwa misalkan dari sini dulu, kita awal dari sini. Arah arus dari sini dari negatif V1 menuju positif V1. Kemudian menuju ke negatif 3 volt ke positif 3 volt. Lalu masuk ke positif V2 ke negatif V2. Maka bisa kita tulis persamaannya menjadi sebagai berikut. Minus V1 minus 3 plus V2 sama dengan 0. Minus V1 kita dapat dari, karena arah arusnya dari minus menuju positif, ya, maka minus V1. Dan minus 3 kita dapat dari arah arus dari minus ke positif sumber 3 volt. Kemudian positif V2 karena arah arus menuju positif V2 ke minus V2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan menjadi sebagai berikut. Nah, inilah persamaan keduanya. Oke, kita sudah dapatkan persamaan 1 dari hukum Kirchhoff arus dan persamaan 2 dari hukum Kirchhoff tegangan. Selanjutnya, kita analisis persamaan-persamaan ini. Bisa kita gunakan beberapa metode analisis persamaan ya. Mungkin kali ini kita akan gunakan metode eliminasi. Oke. Kita lihat lagi rangkaiannya seperti ini. Oke. Dimana V1 sama dengan V, biar kita nggak bingung ya. V1 sama dengan V. Yang kita cari adalah V atau V1. Nah, ini adalah hasil persamaannya. Ya, persamaan 1 sebagai berikut dan persamaan 2 sebagai berikut. Selanjutnya, kita tentukan nilai V1 menggunakan metode eliminasi, yaitu kita eliminasi persamaan 1 ini ya, dan 8 kali persamaan kedua. Jadi ini dikali 8 semua ya. Kali 8 kali 8 kali 8 di masing-masing ruasnya. Sama dengan sebagai berikut. Oke, minus 8V1 plus 8V2 sama dengan 24. Kemudian kita kurangkan. Kemudian kita dapatkan persamaan ini. Kita cari V1 sama dengan minus 3 dibagi dengan 15 atau sama dengan minus 0,2 volt. Nah, inilah nilai V-nya atau V1-nya. Oke, kita sudah dapatkan nilai V yang dicari tadi. Kemudian kita cari nilai I-nya. Ya. Kita tentukan nilai I. Nah, I di sini adalah arus dari node tegangan V2 menuju node referensi yang melewati hambatan sebesar 2 ohm. Atau I bisa kita tulis sebagai berikut. I sama dengan V2 dikurangi 0 per 2 ohm ya. Nah, kita belum dapatkan nilai V2. Kita harus cari dulu nilai V2. Untuk mencari nilai V2, kita tinjau persamaan kedua. Ya, kita tinjau persamaan kedua. Dimana minus V1 plus V2 sama dengan 3. Kita sudah dapatkan nilai V1. Kita ganti ini. Kita substitusi ini dengan sama dengan sebagai berikut. Minus dikali minus 0,2 ditambah V2 sama dengan 3. V2 sama dengan 3 minus 0,2. Karena pindah ruas jadi minus ya, 0,2. Nah, V2 sama dengan 2,8 volt.
Selanjutnya, kita kembali ke I ini. Oke. Nah, maka I sama dengan 2,8 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 2. Atau I sama dengan 1,4 ampere. Nah, inilah hasil dari analisis supernodal pada rangkaian berikut. Kita telah dapatkan nilai V atau V1 sebesar minus 0,2 volt dan kita telah dapatkan nilai I sama dengan 1,4 ampere. Sekian dan terima kasih.